Sesuai polling yang paling besar hari ini kita bakal bahas anime yang kalian minta nih, Solo Leveling. Nyeritain seorang mas-mas culun yang jadi seorang hunter terus ya geber aja tuh motor, nggak apa-apa. Manasin motor jam segini nggak ada otak emang. Di sini pala lu gue geber anjing. Maaf tadi ada iklan, langsung aja lah, nggak usah banyak cocot, kita masuk ke ceritanya. Karena animenya masih ongoing, kita bakal pecah videonya jadi 2 bagian ya. Tapi sebelum lanjut, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa jadi ganteng kayak Mas Jinwoo. Let's go! Kita bakal dibawa ke 3 tahun yang lalu. Di sini ada penyerangan di sebuah pulau. Kita juga bakal ngeliat ada sekelompok manusia pakai peralatan perang. Mereka disebutnya hunter. Nah, sekarang ini lawannya mereka semut. Iya semut, tapi segede pala bapak kau. Kewalahan nih para hunter ngelawan pasukan semut. Waktu mereka udah pasrah nerima kematian, datang para hunter es yang nyelamatin mereka. Mereka namanya Byunggu, Yunhu, sama Yunsok. Namanya Korea jadi serasa boyband K-pop masuk isekai bejir. Lanjut, selesai semut merah dihabisi, datang semut putih yang kekuatannya lebih gede. Pindah ke tempat lain, mas-mas ini namanya Kapten Choi, ngeluarin sihir api buat ngebakar monster semut. Cuma semut yang putih kagak mempan kalau dibakar. Terus kita dijelasin kalau sekitar 10 tahun yang lalu ada fenomena kemunculan sebuah gate. Di dalam gate ini isinya monster semua. Ada goblin, iblis, serigala, buah naga, papan catur, macem-macem. Mereka ini nggak bisa diserang pakai senjata biasa. Terus dari fenomena ini beberapa orang ngalamin yang namanya kebangkitan. Nah, orang-orang ini nih yang bisa ngalahin para monster dan disebut dengan Hunter. Hunter sendiri juga ada kelasnya. Ada S, A, B, C, D, yang terakhir kelas E. Dan kalau udah dapat kebangkitan, mau berjuang sekeras apapun nggak bakal ningkatin kelasnya. Jadi misal kelas E ya kelas E terus sudah. Ya kayak Mujan lah, dikasih otak 5 kalau kelas E ya tetep aja goblok. Lanjut, di masa sekarang kita dikenalin sama Pak Kim yang ketemu sama Park. Terus kita dikenalin juga sama Sang Jinwoo, si MC yang terkenal dengan sebutan senjata terlemah umat manusia. Karena emang beban banget Mas Jinwoo ini. Itu bocah paling noob kelas E nggak sih? Jangan kenceng-kenceng ntar dia denger. Gue juga denger kali. Iya gue juga. Loh Terus kita dikenalin sama Mbak Juhi yang marah-marah gegara lihat Jinwoo mukanya bonyok mulu tiap selesai bertugas. Mereka di sini ternyata ngumpul buat ngelakuin raid. Ini tuh kayak kegiatan masuk gate, terus ngebunuh monster dan ngelooting item yang ada di dalam gate itu. Kelompok ini dipimpin sama Song Chiul. Jadi dalam setiap gate itu ada item dan bisa mereka pakai. Kalau nggak mereka jual. Balik ke kelompok Jinwoo yang lagi ada di dalam gate, karena Mas Jinwoo ini emang noob parah, dia akhirnya kecocol sama goblin gundul ini. Untung aja temennya nyelamatin dan di-heal deh sama Mbak Juhi. Singkat cerita, mereka berhasil ngalahin para monster terus ngambil jarahan masing-masing. Dan Mas Jinwoo beban tim ini cuma dapat kristal tingkat rendah doang. Padahal gua udah hampir mati anjir. Lanjut, di dalam gate ini ternyata ada lorong lagi nih. Sebenarnya ini hal yang agak aneh kalau ada dungeon lain di dalam satu gate. Terus pemilu dadakan deh buat mutusin kegiatan jejak si gundul ini bakal dilanjutin apa enggak. Sampai akhirnya keputusan terakhir ada di Sang Jinwoo. Gimana Layla Hyper? Lanjut nggak? Lanjut bang, biar episodenya banyak. Kita pindah bentar ke Kapten Choi yang mau ngerekrut para hunter ke kelompoknya. Kita juga dikenalin sama Mbak Chaein, cewek hunter kelas S yang nolongin orang kena copet. Sedap. Lanjut lagi ke kelompok Sang Jinwoo. Di sini Jinwoo minta maaf ke Mbak Juhi karena gara-gara dia mereka semua jadi ikut masuk ke dungeon selanjutnya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa pala bapak kau. Ususmu tadi mau keluar, dengkulmu copot, gua baru PMS, skincare abis, gak punya pacar, rambut rontok, kulit kusam, jerawat, bau badan. Mbak, udah mbak. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan, isinya patung-patung raksasa. Di sana juga tertulis peraturan dan kalau ada yang ngelanggar katanya bakalan mati. Terus Mbak Juhi ini ngerasa kalau mata patung paling besar itu gerak sendiri dan tiba-tiba pintu dungeonnya ketutup. Kan udah gue bilang nggak usah masuk, bodo amat gue mau keluar. Setelah kejadian yang bikin panik ini, Kapten Song mulai inget sama peraturan yang tadi mereka baca. Tiba-tiba ada satu orang yang ngide buat pakai kekuatan sihir dan bakal lari sekenceng mungkin buat kabur dari sana.
sok ngide bejir. Mas Jinwoo akhirnya tanya peraturan dungeonnya tadi apa aja. Dan yang pertama, aturannya hormati para dewa. Akhirnya Mas Jinwoo nekat tuh nyoba berdiri. Waktu dia mau dilaser, Jinwoo ngebungkuk. Dan si patung ini nggak jadi nyerang Jinwoo. Ternyata dugaan Jinwoo bener, mereka harus tunduk sama si patung ini biar nggak diserang. Tapi ujian mereka belum selesai. Patung ini tiba-tiba bangun dan nyamperin mereka semua. Mulai diingat lagi deh aturan kedua, yaitu puja para dewa. Ada satu mas-mas ini nih ngide, tenang bro, gua anak panti, gua apa doa pujian, gua pasti mati. Bingunglah mereka, kagak tahu harus gimana, dan pada lari-lari tuh. Tapi ternyata patung-patung yang lain juga ikutan ngebantai mereka. Sampai akhirnya Jinwoo mulai sadar kalau ada patung-patung yang bawa alat musik. Terus nyuruh orang-orang yang masih selamat buat berdiri di depan patungnya. Nah ternyata patung-patung ini bisa ngeluarin suara dan mereka harus aktifin semua. Cuma masih ada satu patung yang belum disamperin. Berkorbanlah Mas Jinwoo. Walau harus terseok-seok, dia akhirnya berhasil buat nyalain patung terakhir dan si patung senyum Pepsodent ini balik duduk di singgasananya. Mungkin saking paniknya, Mas Jinwoo ini nggak sadar kalau yah ucul. Tapi ujian masih lanjut coy. Patung senyum Pepsodent ini tiba-tiba ngeluarin apa ya bilangnya? Altar? Ya inilah pokoknya. Dan kata Mas Jinwoo itu adalah tempat buat naruh tumbal. Terus Pak Kim di sini maksa Kapten Song buat maju karena gara-gara Kapten Song mereka semua jadi kejebak di sini dan harus menghadapi kematian. Lah kan kalian juga ikut voting bejir? Akhirnya mau nggak mau Kapten Song harus ditumbalin. Tapi waktu Kapten Song masuk ada api yang nyala di dekatnya. Jinwoo mikir lagi, ini kayaknya bukan buat tumbal deh, dan dia pengen ngelihat altarnya sambil digendong sama temen-temennya. Waktu mereka masuk ke dalam altar, jumlah bola apinya nambah. Jinwoo terus nyuruh Pak Kim sama Mbak Juhi buat ikutan masuk ke dalam altar juga. Bola apinya sekarang nyala semua dan nambah lagi api biru. Pintu gerbang masuknya tiba-tiba kebuka nih. Tapi patung-patung yang lain malah mendekat ke arah mereka. Ini ribet nih cara mainnya. Jadi tugas mereka harus diam di altar sambil ngelihat ke arah patung yang mendekat. Soalnya kalau diliatin patungnya bakal salting dan berhenti bergerak. Terus bola api merah ini harus penuh biar gerbangnya tadi kebuka. Kalau ada yang kabur kayak mbak-mbak Dakjal ini, apinya bakal berkurang satu dan gerbangnya juga mulai nutup sesuai jumlah api merah yang hilang. Nah api biru ini kayak waktu hitung mundur yang otomatis bakal hilang satu persatu. Jadi mereka harus ada di dalam altar sampai api birunya habis sambil ngeliatin para patung. Cuma teman-temannya Jinwoo pada kayak Dakjal semua, malah kabur satu-satu sampai tersisa Jinwoo, Mbak Juhi sama Kapten Song doang. Tadinya Kapten Song mau berkorban biar dia aja yang jadi tumbal dan nyuruh Juhi buat bawa Jinwoo keluar. Mbak Juhi malah mengletoy kagak bisa berdiri. Dan pada akhirnya Mas Jinwoo deh yang berkorban, nyuruh Kapten Song buat bawa Mbak Juhi pergi sambil ngasih satu-satunya rampasan yang dia dapat tadi. Ini barang murah, mending kasih gua skincare. Setelah mereka berdua pergi, sisa Mas Jinwoo sendiri deh. Buy one dek. Lagian ada beban ngide ngajak buy one. Waktu Mas Jinwoo jadi bulan-bulanan ini, dia sebenarnya juga ngata-ngatain orang-orang tadi yang pada kabur. Mereka pada pentingin dirinya sendiri, padahal Mas Jinwoo juga punya keluarga kayak mereka semua. Setelah Mas Jinwoo di end, kita dikasih lihat sebuah notif kayak di game, ngasih info kalau Mas Jinwoo ini lolos jadi seorang player. Dan ya, Mas Jinwoo masih hidup. Tapi kok nggak diisekai bejir? Mas Jinwoo juga nge-lag, kok dia masih selamat dan tubuhnya nggak ada yang buntung. Nggak lama kemudian datang dua mas-mas dari departemen pengawas hunter. Ada Mas Woo Jin Chul sama Kang Tae-sik. Susah banget namanya nying. Diceritain deh kalau Kapten Song sekarang tangannya buntung dan mungkin bakal pensiun. Terus Mbak Juhi yang kena mental gara-gara kejadian kemarin. Dijelasin juga waktu itu dua mas-mas ini dapat kabar dari teman-teman Dakjal Jinwoo yang kabur dan mau nyelamatin Jinwoo. Waktu nyampe di sana mereka cuma ngelihat Jinwoo udah tergeletak. Dan jin dan patung-patung yang ada di sana hilang, termasuk korban yang tewas juga nggak ditemuin. Nah, mas-mas dari departemen hunter ini ngira kalau Jinwoo ngalamin yang namanya kebangkitan kedua, dimana kalau orang ngalamin kejadian ini biasanya kekuatannya bakal bertambah pesat dan kelasnya bisa aja naik ke kelas A atau bahkan kelas S. Waktu Mas Jinwoo diukur kekuatannya, bye, have a great time. Gak apa-apa mas, kadang kenyataan emang kejam. Balik lagi ke Jinwoo, ternyata hologram kayak notifikasi game yang dia punya nggak bisa dilihat sama orang lain. Soalnya dua mas-mas dari departemen hunter tadi juga nggak nyadar sama hologramnya. Terus datang nih si Jinah, adiknya Jinwoo. Dia marah-marah gara-gara kakaknya ini bonyok mulu. Adiknya juga nggak bisa lihat hologramnya tuh. Dari hologram ini ternyata muncul sebuah tugas harian buat Jinwoo yang harus dia kelarin. Ada 100 push up, 100 sit up, 100 squat dan lari 10 kilo. Lah kayak Saitama bejir. Hati-hati botak bang. Di situ juga ditulis kalau Jinwoo nggak ngelarin tugas ini dia bakal kena penalti. Mending turu nggak sih?
Mama, tolong! Nah, di sini Jinwoo tugasnya harus bertahan dan selamat dari kelabang raksasa ini selama 4 jam. Don nggak bang? Akhirnya biar nggak ketemu sama kelabang laknat lagi, Jinwoo mulai rajin buat ngelakuin tugas hariannya. Nah, dari tugas-tugas itu, Jinwoo dapat hadiah dan dapat poin peningkatan juga. Terus, dia tiba-tiba dapat random box yang isinya sebuah kunci. Kunci ini bisa dipakai buat langsung masuk ke sebuah dungeon. Sekarang pindah ke Jinwoo yang lagi nengok ibunya dan kita juga diceritain kisah 4 tahun yang lalu. Jadi, suatu hari emaknya Jinwoo ini tiba-tiba nggak sadarkan diri dan kata dokternya, emaknya Jinwoo ini ngalamin tidur abadi dan emaknya harus selalu dirawat buat memperpanjang masa hidupnya. Nah, karena inilah Mas Jinwoo harus tetap berjuang buat menuhin semua biaya pengobatan ibunya. Lanjut, sekarang Mas Jinwoo bakal masuk ke sebuah dungeon dari kunci yang dia dapat tadi. Awalnya Mas Jinwoo rada nyesel sama keputusan masuk dungeon ini karena dia ini masih lemah. Dia juga kesusahan tuh lawan goblin-goblin keroco ini. Cuma pada akhirnya Elas nggak bang? Enggak lah, goblin doang anjir. Nah kan, ternyata musuh di sana bukan cuma goblin doang, ada monster lain juga, salah satunya si serigala... apa ya namanya? Sebut aja serigala racing lah ya. Walau dengkulku lemas, musuhku auto cemas. Anjay, serigala racing ini bahkan bisa dipukul pakai tangan kosong. Tapi ya kali gelut pakai tangan kosong. Akhirnya Mas Jinwoo ngambil pedang dari inventory dan ngebantai si serigala racing. Mati 1, tumbuh 1000. 2 biji doang ternyata. Teman-temannya si serigala racing ini datang ngelihat temannya dibantai Mas Jinwoo. Serigala racing lainnya ini milih buat recall ke base aja lah daripada mati. Nggak lama setelah itu, nah ini baru mati 1 tumbuh 1000. Karena Mas Jinwoo ini juga pengen cepet naik level, farming dulu nggak sih guys? SZD, pindah ke Mbak Juhi yang sekarang dimintain tolong buat ngebantu para hunter di sebuah gate. Soalnya mereka sekarang ini lagi kekurangan healer. Awalnya Mbak Juhi masih rada kena mental, cuma karena keinget sama Mas Jinwoo, akhirnya dia berani ngambil keputusan buat datang ke gate itu. Balik lagi ke Mas Jinwoo yang masih farming macam-macam monster udah dia kalahin, yang otomatis bikin dia jadi lebih kuat lagi. Sampai akhirnya dia turun ke sebuah tangga bawah tanah. Walaupun dia ngerasa di bawah sana ada musuh yang kuat banget, tapi ya terobos aja lah anjing. Dan bener aja, awalnya Mas Jinwoo kewalahan, tapi berkat kekuatan flashback dan ingat kalau dia dulu selalu ditindas karena lemah, motivasi buat jadi lebih kuat makin strong dan anjay jadi ganteng. Lah itu yang sebelah jadi botak perasaan. Akhirnya si ular kadut kulit besi ini kalah cuma gara-gara pelukan manja dari Mas Jinwoo. Wow, siapa di sini cita-citanya dipeluk Mas Jinwoo sampai mecotot? Abis ngalahin ular ini, Mas Jinwoo juga dapat senjata yang lumayan OP. Bos udah dikalahin, waktunya Mas Jinwoo buat balik. Waktu keluar, dia ketemu sama petugas keamanan, bilang kalau di dekat sini ada dungeon break. Ini adalah sebuah momen kalau ada dungeon yang nggak berhasil diruqyah dalam waktu yang ditentukan dan bikin monster yang ada di dalam dungeon jadi keluar. Di sana sebenarnya udah ada beberapa hunter kelas rendah, tapi mereka semua nggak bisa ngalahin monster bosnya. Mbak Juhi juga ada di sana, cuma karena masih kena mental, dia jadi kagak bisa fokus. Beraksilah Mas Jinwoo pakai pedang rusak bekas pertarungannya tadi. Karena lemparan pedang tadi, si monster blue buff ini jadi lemah dan akhirnya bisa di-end sama para hunter di sana. Mas-mas tanker ini curiga, mereka dari tadi gebukin monster kagak ada damage, kok tahu-tahu monsternya kalah gara-gara ada orang ngelempar pedang rusak ini. Tanya dia ke petugas keamanan, siapa yang ngelempar pedang itu. Waktu petugas mau nunjukin orangnya, Mas Jinwoo ternyata udah pergi. Mas Jinwoo yang udah berotot ini ngira kalau si bos tadi kayaknya udah mulai lemah, jadi bisa kalah gara-gara dilempar pedang doang. Kagak bos, emang lu aja jadi OP bejir. Mbak Juhi dari jauh ngeliat Mas Jinwoo dan mulai anget kayaknya. Sekarang pindah ke rumah sakit, mbak-mbak perawat ini lagi gibahin Mas Jinwoo yang sekarang mulai glow up nih. Waktu salah satu perawat masuk ke dalam ruangannya Mas Jinwoo, minta nomor WA mas. Buset, brutal amat mbak. Setelah Mas Jinwoo udah dibolehin pulang, dia sekarang ditelepon sama bapak kontrakan. Soalnya Mas Jinwoo ini belum bayar uang sewa. Sebenarnya gampang aja sih kalau Mas Jinwoo yang sekarang cari duit. Dia kan udah makin OP, jelas makin gampang juga buat bunuh para monster. Tapi masalahnya Mas Jinwoo ini masih kelas E. Terus dia juga nggak mau kalau terlihat mencolok dan jadi pusat perhatian. Dan jadilah dia milih buat ikut partian kelompok lain aja. Kenalin, mamang ini namanya Hwang Dong-suk. Dia leader partian yang bakal diikutin sama Mas
Mas Jinwoo. Teman-temannya Hwang Dong-suk di sini ngejekin kalau Jinwoo ini terkenal sebagai hunter paling lemah. Hati-hati pala lu copot, Mas. Sebenarnya dungeon yang mau mereka masukin ini dungeon kelas C. Nah, Mas Jinwoo ini dipanggil biar kelompoknya genep aja. Soalnya kalau masuk dungeon ini butuh 8 orang. Tugasnya juga cuma bawain peralatan sama bekal doang. Terus kita dikenalin sama Yu Jinhoo, hunter kelas D, anak orang kaya so asik yang juga ikut genepin partian ini. Singkat cerita, mereka masuk dan berhenti di sebuah tempat di mana mereka harus ngelawan monster serangga raksasa. Yang lain pada ribut ngalahin monster ini, Mas Jinwoo cuma... Setelah ngalahin para serangga di sini, Mas Jinwoo agak waspada nih dan nyuruh Jinhoo buat hati-hati setelah tahu kalau peralatan yang dipakai Jinhoo itu barang mahal semua. Lanjut, sekarang mereka sampai ke sebuah tempat yang isinya kristal mana dalam jumlah yang banyak banget. Gampangnya ini kalau dijual, uangnya bisa beli cilok buat satu kabupaten. Di sana juga ada bos dari dungeon ini yang bentuknya kayak laba-laba raksasa yang lagi turu. Tapi tiba-tiba Mamang Dong-suk nyuruh Jinwoo dan Jinhoo buat jaga di tempat ini karena mereka mau ngambil alat buat nambang kristal mana yang ketinggalan di mobil. Alasannya sih katanya mereka nggak nyangka kalau kristal mananya bakal sebanyak ini. Mas Jinwoo makin curiga nih dan bener aja. Wah, anak dakjal. Ternyata Mas Jinwoo dan Jinhoo dijebak coy. Mereka sengaja dijadiin umpan buat bos dungeon ini biar si bos kenyang dan turu lagi. Terus partian Dong-suk tadi bisa gampang buat panen kristal mananya. Karena ledakan tadi si bos laba-laba bangun dan marah nih. Awalnya Jinhoo nyuruh Mas Jinwoo buat berlindung aja. Soalnya Mas Jinwoo ini cuma hunter kelas E. So iye, bacot lu anjim. Emotional damage. Di luar dungeon, Mamang Dong-suk biadab ini lagi nunggu di luar sampai bos laba-laba itu ngebunuh Mas Jinwoo dan Jinhoo yang ada di dalam. Mereka yakin kalau Mas Jinwoo dan Jinhoo nggak bakal bisa ngalahin bos laba-laba karena mereka berdua ini cuma hunter kelas E dan kelas D. Ah, yang benul. Psikopat bejir. Mau dibawain barangnya bang? Mau minum? Biar gue yang kerja bang, gak apa-apa. Lu main catur aja daripada gue yang mati bejir. Gak lama partian Dong-suk dakjal datang tuh dan ngeliat kalau monster laba-laba ternyata berhasil dikalahin. Kelakuan mereka habis ini lebih dakjal lagi. Mamang Dong-suk sekarang nyuruh Jinhoo buat ngebunuh Mas Jinwoo biar dia dilepasin dan gak dibunuh sama mereka. Ya jelas Jinhoo kagak mau lah dan berniat buat ngelindungin Mas Jinwoo karena udah nyelamatin dia dari monster laba-laba tadi. Dan karena Jinhoo kagak mau ngebunuh Jinwoo, partian Mamang Dong-suk ini mau ngehabisi mereka berdua. Tahu-tahu Mas Jinwoo dapat notif yang isinya buat ngehabisi 6 orang. Siapa lagi kalau bukan partian Dong-suk dakjal family ini. Karena nggak fokus gara-gara notif tadi, Mas Jinwoo jadi kena kamehameha dan langsung mokat di tempat. Tapi bohong. Mau dikubur pakai bumbu apa bang? Ah yang bener, masa bocah tutorial mau ngebunuh kita? Mampus lu kan pada mati satu-satu sama Mas Jinwoo. Azab menindas anak yatim. Mau pakai buff kek, ditawarin harta kek, bayaran 2 kali lipat kek, kagak bakal mau. Dia maunya kepala antum. Ya, selesai coy konten hari ini. Kita bakal lanjut lagi nanti setelah solo leveling ini kelar ya. Sambil nunggu anime Senyum Pepsodent ini selesai, kalian mau anime bahas anime apa lagi nih? Coba tulis di kolom komentar. Ntar gue lihat deh anime apa aja yang paling banyak diminta. Oke coy, segitu aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat pencet tombol notifnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.